Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Serta saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian semua menonton video ini. Dan juga saya mendoakan untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, serta dilancarkan segala hajat yang diinginkan. Amin amin Allahumma amin. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Kembali lagi teman-teman di Bagus Akbar 87 channel. Serta tak bosan-bosannya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan untuk kalian semua yang baru saja menemukan video ini atau channel ini, jangan lupa di subscribe ya, serta aktifkan juga tombol loncengnya, gratis kok. Oke teman-teman, jadi di video ini saya akan mengajak teman-teman virtual riding dari Malang sampai Kediri melewati indahnya jalur Pujon Ngantang yang terkenal keindahan jalurnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ya. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya bumper dulu ya. Jadi video ini saya mulai dari Batu ya, khususnya di kawasan Payung atau bisa dikatakan di lereng Gunung Panterman. Jadi kalau ngomongin Gunung Panterman sendiri adalah salah satu gunung yang tingginya hanya 2045 mdpl ya, kalau nggak salah sih. Ralat ya jika saya salah. Oleh karena itu Gunung Panterman biasa seringkali dijadikan training oleh para pendaki yang newbie ya, atau para pemula. Ya seperti itu sih informasi yang saya dapat dari teman saya seorang pendaki. Kalau saya sih sebenarnya pengen ya, cuma kayaknya daripada merepotkan rombongan, mending gak usah sih, jatuhnya malah membebani karena fisik saya yang gak cukup kuat untuk mendaki. Oke lanjut teman-teman. Jadi selain kita lewat jalur yang berada di lerengnya Gunung Panterman, di sebelah kanan kita adalah lembah ya. Ya kalau jelungkup ke sana sih sudah pasti sangat dalam ya. Maka dari itu di jalan ini dilarang speeding ya. Kalau gagal braking system ya udah dipastikan masuk ke jurang. Tetapi jika kalian lihat jalur ini atau jalan ini, rasanya saya sendiri pun melihat jalur semulus ini dan secakep ini, kalau nggak dibuat speeding dan cornering, rasanya sayang ya. Tetapi kalau teman-teman mau speeding dan cornering ya, resiko ditanggung sendiri ya. Dan menurut saya pribadi, sekilas jalur ini tuh seperti jalur di film Hollywood ya, yang mengadu kecepatan di lintasan berkelok. Ada yang tahu kira-kira film apa? Tulis di kolom komentar ya.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Apakah teman-teman ada yang tahu ini di mana? Yaps, betul sekali teman-teman. Kita sekarang sudah di Pujon ya. Lebih tepatnya kalau nggak salah di desa Kedungrejo ya. Dan sebenarnya di sisi sebelah kiri kita ini adalah sungai ya. Nggak tahu sih nama sungainya sungai apa ya. Dan sepertinya hilir sungainya sampai ke Waduk Silorejo Ngantang. Oh ya teman-teman, di video ini saya tidak banyak bicara ya. Mungkin nanti ya sekedar memberi informasi yang sekiranya penting-penting aja ya. Untuk selebihnya teman-teman menikmati virtual riding ini ya. Kali aja ada yang rindu riding atau touring lewat jalur ini ya. Semoga bisa mengobati rasa rindunya. Jadi selamat menikmati virtual riding ini ya teman-teman. Wah, ini kok banyak bis dan macet juga ya. Ada apa nih kira-kira? Dan bunyi klakson basuri atau telolet terdengar dari kejauhan ya. Coba kita lihat yuk. Sepertinya sih nggak cukup ya kelihatannya di depan itu. Tetapi biasanya sih cukup ya ketika bersimpangan. Apa ada perbaikan jalan kali ya di depan? Lah ini nih, roda CRF ini ngawur. Jangan ditiru ya teman-teman. Ternyata benar teman-teman, ada perbaikan jalan di sebelah sisi kanan kita ya. Dan sepertinya penambahan pondasi ya, atau pelebaran jalan mungkin. Karena kalau dilihat rumah-rumah yang berada di atas jalan ini tuh rawan sekali longsor ya. Mengingat jalan di sini juga berada di antara perbukitan. Semoga baik-baik saja ya teman-teman, nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma amin.
Coba deh teman-teman lihat, 360 derajat di sini tuh hijau royo-royo ya. Kalau saya pribadi sih ketika riding atau touring melewati jalur yang seperti ini sangatlah berbahagia ya. Sangat senang sekali teman-teman. Apalagi diiringi telolet ya. Wah, 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 wah. Nikmat Tuhan yang mana yang gak kalian syukuri coba. Lanjut telolet om. Peran Pak Suri. Oh iya teman-teman, jadi kenapa jalur sekecil ini banyak dilalui bis ya? Ya menurutku sih jalur ini tuh hitungannya kecil ya, karena untuk bersimpang sesama bis saja salah satunya harus turun aspal. Jadi ya menurutku sih kecil. Dan juga kebanyakan bis yang melewati jalur ini tuh biasanya bis pariwisata yang berasal dari baratnya Kabupaten Malang ya. Seperti Kediri, Madiun, Ponorogo, dan sekitarnya lah ya. Padahal tol Trans Jawa kan titik terakhirnya berada di kota Malang ya. Ya kemungkinan wisatanya nggak hanya di Malang aja kali ya. Mungkin ada ampiran di
salah satu wisata di Kediri atau Blitar mungkin, atau bisa jadi memangkas anggaran ya, biar ada duit buat si kru bis ya, buat beli rokok. Ya begitulah teman-teman kalau hidup di jalan ya. Dan di jalur ini tuh juga dilewati bis AKDP ya, antar kota dalam provinsi, yang trayeknya dari Malang ke Jombang dan Malang ke Kediri. Itu trayeknya PP ya teman-teman, dan menggunakan bis medium atau bis kecil lah ya. Dan sekarang PO yang melayani rute tersebut tinggal PO Bagong ya. Dulu itu ada ya namanya PO Puspa Indah kalau nggak salah. Tapi sekarang entah ya masih jalan apa enggak. Dan sekarang ini kita sudah berada di Ngantang ya teman-teman, yang terkenal dengan bendungannya, yaitu Waduk Silorejo atau Bendungan Silorejo. Jadi Bendungan Silorejo ini adalah sebuah bendungan yang dibangun di kaki Gunung Kelut ya. Jadi di sisi utara Gunung Kelut yaitu Bendungan Silorejo ini, dan di sisi sebelah selatan Gunung Kelut yaitu Kabupaten Blitar. Dan Gunung Kelut juga menjadi pemisah antara Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri ya. Tetapi pintu masuk ke kawah Gunung Kelut lebih enak lewat Kediri, karena sudah ada ojek yang mengantar dari parkiran sampai ke kawah. Ya mungkin next trip ya kita coba riding ke Gunung Kelut ya. Dan kembali lagi ke Bendungan Silorejo teman-teman. Jadi sejarahnya itu yang saya baca dari Wikipedia, bahwasanya Bendungan Silorejo dibangun pada tahun 1963 oleh Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur dengan anggaran 3,9 miliar pada waktu itu ya. Dan kalau ditanya manfaatnya, sudah pasti manfaatnya untuk irigasi di berbagai wilayah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang ini kita sudah berada di Kecamatan Kesembon ya, atau kecamatan paling ujung barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Jadi di depan ini gapura perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Selamat datang di Kabupaten Kediri teman-teman. Jadi Kabupaten Kediri yang saya tahu ya, yang terkenal itu tahu kuning dan sambal tumpang. Apakah teman-teman sudah pernah makan sambal tumpang? Biasanya dipadukan dengan pecel ya. Makanya khasnya pecel Kediri itu pasti ada sambal tumpangnya. Jadi dengan formasi nasi pecel lengkap, kemudian dikasih peyek, dan peyeknya disiram sambal tumpang. Endulita tralala deh pokoknya.
Dan di tempat ini adalah pertigaan kandangan ya. Jadi kalau ke kanan ke arah Jombang, kita ambil yang ke kiri ke arah Pare dan Kediri. Halo teman-teman, sekarang kita sudah berada di Pare ya. Jadi di perempatan depan ini kalau kita ke kiri itu ke arah Blitar, lebih tepatnya kalau nggak salah ke Kecamatan Wates ya. Jadi kita ambil yang lurus ke arah Papar dan Kota Kediri. Kalau kita ngambil yang ke kanan kan nggak boleh, itu kan one way ya. Dan by the way, di sini tuh cuacanya cukup panas ya. Melihat Kota Pare ini cuma 125 mdpl, termasuk dataran rendah. Wajar sih kalau di sini tuh ongkep ya, atau haredang orang Sunda menyebutnya, alias gerah. Dan di sebelah kiri ini adalah salah satu ikonnya Kota Pare ya, yaitu Masjid Agung An-Nur.
Sekarang ini kita sudah berada di depan RSUD Pare ya, atau Simpang Tugu Garuda Pare. Jadi kalau ke kiri itu ke Simpang 5 Gumul, kemudian kalau ke kanan ke arah Jombang ya. Saya ambil yang lurus ke arah Papar, karena tujuan saya berada di Papar ya teman-teman. Dan setelahnya Papar, teman-teman bisa langsung ke Kertosono, Nganjuk, Madiun, dan seterusnya ya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sekali lagi, untuk kalian yang baru menemukan video ini atau channel ini, langsung aja di subscribe ya, serta aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu aspal.